Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Kali ini kita akan membahas soal P3K, di mana di sini submaterinya adalah mengenai kalkulus. Baik, kita langsung saja ke soal. Hasil dari integral min 3 hingga 3, nilai mutlak x dx adalah. Oke, kita langsung aja caranya. Caranya apabila nilai mutlaknya x itu apabila lebih besar dari 0, nih, maka itu hasilnya adalah x. Dan apabila x-nya itu lebih kecil dari 0, maka x-nya itu min x. Jadi integral min 3 hingga ke 3, nilai mutlak x dx itu sama dengan, kita ubah dulu, integral min 3 hingga 0, min, ini karena dia kurang dari 0, makanya dia pakai jadinya min x dx ditambah integral dari 0 hingga 3, selanjutnya adalah x dx. Karena tadi dari min 3 hingga 3. Selanjutnya dijumlahkan. Dan hasilnya integral min 3 hingga 3 min x dx itu jadinya min setengah x kuadrat dari 0 sampai min 3 batasnya. Terus selanjutnya ditambah. Terus setengah x kuadrat, batasnya dari 0 sampai 3. Selanjutnya, ini dimasukin 0 dikurang min setengah kali x-nya dimasukin. Selanjutnya ini min 3 dikuadratin. Nah, tambah setengah 0, setengah 3 kuadrat, x-nya dimasukin dari yang ini, 3 kuadrat dikurangi 0. 0-nya jadi di sini. Nah, dari batas tinggi kurang rendah. Selanjutnya, 0 ini min kali min hasilnya plus, setengah kali 9 jadinya 9/2 ditambah 3/2 kuadrat itu sama dengan 9, 9/2 hasilnya 9/2 ditambah 9/2 itu hasilnya adalah 18/2 atau sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang kedua, luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi f(x) sama dengan x min 4, di mana x sama dengan 0, x sama dengan 8, dan sumbu x adalah titik-titik satuan luas. Oke, kita lihat di sini caranya. Untuk x min 4, kita cari x min 4, jika x-nya lebih besar dari 0, maka ini x-nya positif. Terus apabila x-nya itu lebih kecil dari 0, maka di sini x-nya berubah jadi negatif. Selanjutnya, kita bikin x min 4 sama dengan y, persamaan. Kita masukkan jika x-nya 0, berarti y-nya min 4, dan jika y-nya 0, berarti x-nya 4. Selanjutnya, jika min x ditambah 4 sama dengan y, jika x-nya itu 0, maka hasilnya y-nya itu 4, dan jika y-nya 0, maka x-nya 4. Kita bikin grafiknya di sini. Jika x-nya 0, ini x-nya 0, maka y-nya itu 4, berarti y-nya 4. Terus jika y-nya 0, berarti x-nya 4. Nah, ini bikin grafiknya, grafik segitiga min x tambah 4 sama dengan y. Begitu juga dengan jika x-nya 0, maka y-nya 4, kita masukin sini. Dan jika y-nya 0, x-nya 4, masukin ke sini. Nah, ini grafik dari ini grafiknya. Selanjutnya kita hitung berapa luas segitiga. Di sini segitiganya sama besar, maka luasnya sama dengan 2 kali setengah kali alasnya itu 4, tingginya itu 4. Ini coret 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika Y sama dengan fx,
maka nilai yang sama dengan dfx sin kuadrat fx per dx adalah, oke, kita misalkan di sini dfx sin kuadrat fx dibagi dx, fx-nya ini kita misalkan dengan u, di mana u itu harus sama dengan y. Nah, maka turunan dari u aksen berarti sama dengan y aksen. Nah, selanjutnya sin kuadrat fx itu kita misalkan dengan v, maka v sama dengan fx tadi sama dengan y, berarti sin kuadrat y, nih, ganti, sama dengan turunan dari v aksen, turunan dari v itu sama dengan sin kuadrat y, berarti 2 turun, terus sin y, 2 sin y cos y kali y-nya aksen, y aksen. Jadi, UV aksen turunannya sama dengan U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Terus selanjutnya kita masukin U aksen di sini sama dengan Y aksen. Masukin sini. Selanjutnya V-nya ini kita ganti dengan sin kuadrat Y ditambah V aksennya ini 2 sin Y cos Y aksen dan U ganti dengan Y. Nah, Y aksen sama Y aksen kita keluarkan. Terus sin kuadrat Y, ada sin kuadrat Y di sini, terus ditambah sin 2Y, ini sama sin 2Y, terus dikalikan dengan Y. Jadi jawabannya adalah di sini yang C. Di sini ada soal, jika A lebih kecil dari P dan A lebih besar dari 0, yang memenuhi A ditambah dengan B sama dengan 2 per 3 Pi dan sin A sama dengan 2 sin B, maka nilai selisih A kurang B adalah. Nah, caranya adalah memakai rumus sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos jumlah sudah dibagi 2, terus sin kali selisih dibagi 2. Selanjutnya, sin A ini diketahui di sini sama dengan 2 sin B. Kita ganti jadi 2 sin B dikurang sin B, terus sama dengan 2 cos A ditambah B, di sini diketahui adalah 2 per 3 Pi, di mana 2 per 3 Pi itu adalah 120 derajat dibagi 2 dikali sin A min B dibagi 2. Selanjutnya 2 sin B dikurang sin B itu hasilnya adalah sin B sama dengan 2 kali cos 120 dibagi 2 itu sama dengan cos 60, itu hasilnya setengah dikali dengan sin, terus A kurang B dibagi 2. Selanjutnya sin B sama dengan 2 kali setengah itu 1, tetap. Jadi selanjutnya sin kali A min B per 2. Sin B itu sama dengan 2B sama dengan sin A min B dibagi 2. Jadinya ini dikali 2 ya. Ini sama-sama kita kali 2, jadinya 2B kali sama dengan A min B. Selanjutnya 2B pindah ruas, tambah B jadinya 3B sama dengan B. Karena A tambah B itu sama dengan 2 per 3 Pi, maka A-nya di sini dimasukin sama dengan 3B. Nah, 3B berubah, jadi 3B ditambah B sama dengan 4B sama dengan 2 per 3 Pi. Selanjutnya B sendiri sama dengan 2 per 12 Pi, di mana B sama dengan 30 derajat. Berarti sudut A itu sama dengan 90 derajat. Selanjutnya selisih antara A min B itu sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat.
Jadi jawabannya adalah yang D, 2/3 pi. Itu sama dengan 60 derajat. Soal selanjutnya, Roni bermain layang-layang. Benang yang telah diukur sepanjang 64 meter, apabila sudut elevasi benang tersebut sebesar 75 derajat dari permukaan, maka tinggi layang Roni adalah. Nah, di sini kita misalkan untuk benang ini 64 meter, ini adalah sisi miring. Selanjutnya sudutnya ini elevasi itu adalah 75 derajat di sini. Selanjutnya ini adalah tinggi layang-layang Roni, itu adalah X. Nah, di sini kita pakai rumus, di mana rumusnya yang kita gunakan adalah rumus sin. Rumus sin itu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Berarti X dan per 64. Sin dari 75 derajat sama dengan X per 64, di mana sin 75 derajat itu merupakan hasil dari penjumlahan sin 30 ditambah sin 45. Nah, sin 30 sendiri kali sin 30 tambah 45 itu dijabarkan jadinya sin 30 kali cos 45 ditambah cos 30 kali sin 45 sama dengan X per 64. Sin 30 itu hasilnya setengah dikali cos 45 itu hasilnya setengah akar 2 ditambah cos 30 itu setengah akar 3 kali sin 45 itu setengah akar 2 sama dengan X per 64. Selanjutnya setengah kali setengah hasilnya seperempat, akar 2 ditambah setengah kali setengah itu seperempat, akar 3 kali akar 2 akar 6 sama dengan X per 64. Selanjutnya karena ini seperempatnya sama, kita keluarkan seperempat kali akar 2 ditambah akar 6 sama dengan X per 64. Nah, seperempat kita coret dengan 64 jadinya 16. Selanjutnya akar 2 ditambah X sama dengan akar 2 tambah 6, akar 6 sama dengan X. Jadi jawabannya di sini adalah yang B, 16. Mana X-nya adalah 16 dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Soal yang ke-6, sebuah mobil di suatu tempat parkir berjarak 16 km dari lampu jalan dan 28 km dari lampu jalan B. Apabila sudut yang terbentuk antara kedua lampu dari mobil adalah 120 derajat, maka jarak kedua lampu adalah titik-titik kilometer. Nah, kita ilustrasikan seperti ini, di mana jarak lampu ini ada 16 km ke A, selanjutnya ini jarak ke lampu B itu 28 km. Nah, di antaranya sini ada sudut 120 derajat antara A dan B. Di sini kita pakai rumus di mana untuk mencari sisi AB atau jarak kedua lampu yaitu AB kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 28 kuadrat dikurang 2 kali 16 kali 28 cos 120. Nah, AB kuadrat sama dengan 16 kuadrat itu hasilnya 256 tambah 28 kuadrat hasilnya 784 dikurang 2 kali 16 kali 28 hasilnya 896 cos 120 itu hasilnya setengah. Selanjutnya AB kuadrat sama dengan ini ditambah selanjutnya dikurang ini ditambah 256 tambah 784 hasilnya 1040 terus dikurang dengan 448 jadi hasilnya adalah AB kuadrat sama dengan 1488 atau sama dengan 4 akar 93. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, hasil dari integral dari 0 hingga 2 X kuadrat dikali X pangkat 3 ditambah 1 dx adalah
Nah, di sini kita masukkan soalnya, selanjutnya kita kalikan X kuadrat dikali dengan X pangkat 3, itu hasilnya X pangkat 5, selanjutnya X kuadrat dikali 1, itu jadinya X kuadrat, maksud dx sama dengan, selanjutnya integral dari X pangkat 5 batas 0 sampai 2 itu sama dengan 0, X pangkat 6 dibagi 6, ditambah X kuadrat dan diintegralkan jadinya X pangkat 3 dibagi 3, batasnya dari 0 sampai 2. Selanjutnya kita masukkan X-nya, di mana X-nya di sini adalah 2, jadi 2 pangkat 6 bagi 6 ditambah 2 pangkat 3 dibagi 3 kurang 0 sama dengan, selanjutnya 2 pangkat 6 itu hasilnya 64 dibagi 6 ditambah 2 pangkat 3 itu hasilnya 8/3. Selanjutnya ini disederhanakan, 4 bagi 6 hasilnya 32/3 ditambah 8/3. Selanjutnya ini disederhanakan jadinya 40/3. Jadi jawabannya adalah yang D. Hasil dari integral X cos X dx adalah, nah kita pakai integral parsial, di mana kita cari masing-masing turunan dan integralnya. Selanjutnya untuk turunan dari X itu sama dengan 1, turunan dari 1 itu sama dengan 0. Sedangkan integral dari cos X itu sama dengan sin X, integral dari sin X sama dengan min cos X. Selanjutnya kita kali silang yang ini. Sin X dikali X itu hasilnya plus, min cos X kali 1 itu hasilnya minus. Jadi X sin X ditambah X tambah cos X. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita ke soal nomor 9. Daerah B dan C adalah dua daerah simetri yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X tambah 6, di mana Y sama dengan min X tambah 6 dan Y sama dengan X kuadrat. Luas daerah B tambah C adalah titik-titik satuan luas. Nah, kita buat permisalan di mana Y sama dengan X tambah 6, jika X-nya 0, maka Y-nya itu min 6, dan jika Y-nya 0, itu X-nya 6. Dan selanjutnya, fungsi Y sama dengan min X tambah 6, kita misalkan jika X-nya 0, itu Y-nya 6, dan jika Y-nya 0, X-nya 6. Nah, ini gambar grafiknya. Nah, di sini ada grafik Y sama dengan X tambah 6, yang ini, terus yang ini adalah gambar grafik Y sama dengan min X tambah 6. Nah, yang kuning ini adalah hasilnya, di mana luas yang diarsir itu sama dengan 2 dikali, karena ini sama, integral dari 0 sampai 2 X ditambah 6 dikurang kali min X tambah 6 dx ditambah integral dari 2 hingga ketiga X tambah 6 kurang X kuadrat sama dengan 2 kali integral dari 0 hingga 2, selanjutnya ini X 6 min 6 itu 0, jadinya X tambah X itu hasilnya 2X dx ditambah integral dari 2 hingga ketiga X tambah 6 min X kuadrat. Selanjutnya 2 kali X kuadrat ditambah batas dari 0 sampai 2 itu hasilnya adalah 2, terus ditambah setengah X kuadrat tambah 6X kurang X pangkat 3 dibagi 3, batasnya 2 sampai 3, itu hasilnya adalah X-nya 37/6. Selanjutnya dikali, hasilnya adalah 37/3, jadi jawabannya adalah yang D. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan 2 sin X kali cos 2X per sin 2X kali cos X dikurang 5 per kotangen X ditambah 0 sama dengan ditambah 5 sama dengan 0, maka nilai 9 per kotangen X1 plus X2 adalah. Nah, caranya di sini kita buat dulu soalnya. 2 sin X kali cos 2X per sin 2X kali cos X min 5 per kotangen X ditambah 5 sama dengan 0.
Nah, di sini untuk yang warna hijau itu sama dengan sin X per cos X itu sama dengan tan X. Terus selanjutnya cos per sin itu hasilnya adalah kotangen. Jadi 2 tan X dikali kotangen 2X min 5 kotangen X ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya diubah 2 tan X itu per kotangen itu sama dengan seper tan, jadinya bagi, jadinya tan 2x min 5 kotangen tambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya tan 2x ini diubah 2 tan x per 2 tan x per 1 min tan kuadrat x min 5 tan x tambah 5 sama dengan 0, sama dengan 1 kurang tan kuadrat x min 5 tan X tambah 5 sama dengan 0. Sama dengan tan kuadrat X tambah tan X min 6 sama dengan 0. Selanjutnya tan X tambah 6, itu tan X itu jadinya hasilnya min 6. Tan X min 1 jadinya tan X itu sama dengan positif 1. Selanjutnya di sini yang ditanya adalah 9, nilai dari 9 per kotangen X1 tambah X2 sama dengan 9 tangen dikali X1 tambah X2. Selanjutnya ini 9 tangen itu 9 tan X1 tambah tan X2 jabarkan per 1 min tan X1 tambah kali tan X2 sama dengan 9 tan X1 hasilnya min 6 plus tan X2 hasilnya 2, 1 per 1 min tan X1 min 6 kali tan X2 hasilnya 1. Selanjutnya dikalikan min 6 tambah 1 min 5, 1 kurang min 6 hasilnya 7. Jadi hasilnya sama dengan min 45 per 7. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, nilai sin 2 cos min 1 kali 3/5 ditambah cos tan min 1 2 akar 2 adalah. Nah, di sini kita misalkan untuk cos min 1 kali 3/5 itu misalkan adalah X. Selanjutnya tan min 1 kali 2 akar 2 itu Y. Nah, kita masukin untuk X sama dengan cos min 1 kali 3/5 itu hasilnya sama dengan cos X sama dengan cos X 3/5. Nah, untuk yang Y, tan min 1 2 akar 2, jadi hasilnya tan Y sama dengan 2 akar 2. Nah, untuk cos X sama dengan 3/5, kita ilustrasikan seperti ini, di mana cos X itu perbandingan antara sisi samping dengan miring. Sami, cos sami, sampingnya itu 3, miringnya 5. Jadi dapat depan sudutnya itu adalah 4, sedangkan untuk tan Y 2 akar 2, tan desa depan 2 akar 2, desa depan samping. Itu 2 akar 2 sampingnya 1, jadi ininya yang miring 3. Selanjutnya kita masukin rumus sin 2x ditambah cos Y, itu hasilnya adalah 2 sin X cos X ditambah cos Y. Nah, masukin 2 sin X itu adalah perbandingan sisi sin demi depan sama miring, hasilnya adalah 4/5. Cos X samping sama miring, jadi 3/5 ditambah cos Y samping sama miring 1/3 sama dengan ini 2 kali 4/3, ini hasilnya adalah 24/25. Selanjutnya ini tambah 1/3, ini hasilnya adalah sama dengan 97/75. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang ke-12, nilai limit X mendekati 1 akar dari X kuadrat ditambah 3 dikurang akar dari 5X min 1 per X kuadrat min 1 adalah. Nah, di sini untuk memudahkan kita pakai rumus Fx sama dengan akar dari Fx. Jadi untuk turunannya Fx itu F aksen X, di mana
f aksen X sama dengan f aksen kali X per 2 akar dari fx. Untuk limit X mendekati 1, jadinya akar dari X kuadrat ditambah 3 dikurang akar dari 5x min 1 per X kuadrat min 1. Selanjutnya ini turunkan, jadinya 2x per 2 akar X kuadrat min 3 dikurang, ini diturunkan jadinya 5x per 2 akar 5x min 1 per x min 2 min 1 diturunkan jadinya 2x. Selanjutnya kita masukin nilai x-nya itu sama dengan 1. Nah, ini dimasukin semua, x-nya sama dengan 1. Nah, hasilnya sama dengan 2 per 4 dikurang 5 per 4 per 2 sama dengan min 3 per 8. Nah, hasilnya adalah yang A jawabannya. Soal nomor 13, sebuah benda dilempar ke bawah dari puncak tebing dengan kecepatan awal V0 meter per detik dan turun sejauh S sama dengan VOT tambah 16 T kuadrat meter dalam T detik. Jika benda tersebut menabrak laut dalam 3 detik dengan kecepatan 140 meter per detik, maka tinggi tebing tersebut adalah titik meter. Nah, kita pakai rumus. Di sini kita masukin dulu soalnya S sama dengan VOT tambah 16T kuadrat. Nah, masukin rumusnya, di mana V itu sama dengan DS per DT. Turunannya lanjut, masukin V-nya itu sama dengan 140, di mana kecepatannya 140, terus DS per DT. Jadi turunannya dari ini itu adalah VO tambah 32T. Nah, 140 sama dengan VO tambah 32, T-nya di sini adalah 3 detik, berarti dikali 3. 140 sama dengan VO tambah 32 kali 3, hasilnya 96. Nah, dapatlah VO itu sama dengan 44. Jadi jawabannya adalah yang D. Belum. Kita masukin dulu S-nya berapa. S-nya itu adalah VOT tambah 16T kuadrat. Nah, VO-nya sendiri kita masukin di sini 44 kali T, tadi T-nya 3 tambah 16 kali 3 kuadrat. Nah, ini dikalikan hasilnya 132, ini dikalikan hasilnya 144. Jadilah dapat jaraknya itu adalah 276 meter. Nah, karena di sini tanya adalah jarak, satuannya meter. Jadi jawabannya adalah yang B.